Rizka. Baik, sebelum hormat Bapak Ibu narasumber sekalian, serta para partisipan, dan juga Pak Herdi Harman yang saat masih menjabat di Telkom mendukung kami pada saat proses QA hingga kini chat aja. Kumaha damang Pak? Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sorry, siang ya. Jadi untuk siang ini saya akan coba banyak bercerita, khususnya terkait peluang ekonomi digital saat ini. Saya akan coba share screen. Udah kelihatan ya share screen saya? Oke, jadi tema besarnya itu adalah reinventing Internet in 2020 and beyond. Perkenalkan, saya Riza Ahmad Gandara. Saya merupakan CEO dan co-founder Chat Aja. Dalam pertumbuhan teknologi saat ini, pastinya akan ada beberapa aspek, terutama security, yang mungkin belum menjadi concern, dan ke depan ini akan menjadi concern utama untuk para pelaku dan para pengguna. Tapi sebenarnya, apa sih tantangan terbesar dalam pelaku digital? Yaitu trust. Bahkan ketika saya cerita sekarang, apakah mungkin teman-teman di sini akan menggunakan Chat Aja dan beralih menggunakan Chat Aja dari aplikasi messaging sebelumnya? Kemudian, contoh juga yang sekarang ada di TV-TV, banyak iklan untuk Disney Plus. Menurut teman-teman, mereka itu udah mempunyai trust belum untuk masyarakat Indonesia? Ya, berbanding dengan Netflix yang sekarang sudah menjadi leader di market TV on demand, nah sekarang ada Disney Plus. Dan bagaimana memaintain trust tersebut? Nah, itulah yang menjadi kunci sebuah digital platform ini terbilang sukses atau tidaknya. Saya mau cerita dulu tentang background dari Chat Aja. Berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada Telkom atas tujuan menyaingi WhatsApp dalam menjaga keamanan data, sehingga fungsi dari WhatsApp sebagai media komunikasi harus bisa digantikan oleh Chat Aja. Kemudian Chat Aja hadir dengan tujuan untuk menyediakan platform komunikasi terbaik yang aman dan nyaman untuk masyarakat Indonesia. Memang pada awalnya Chat Aja ini dirancang untuk pegawai BUMN dan ASN khususnya untuk berkomunikasi di lingkungan pekerjaan. Syukur, alhamdulillah, respon publik yang sangat antusias terhadap Chat Aja, akhirnya tim Chat Aja memperluas fokus untuk menjadi aplikasi pesan instan yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan hingga kini kita sudah ada 500.000 user dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kenapa sih kita ini membangun sebuah aplikasi messaging gitu? Ibarat infrastruktur, messaging app itu bisa memudahkan komunikasi hingga transaksi gitu. Data is a new oil gitu. Kalau misalnya data messaging atau data komunikasi kita lari ke luar Indonesia, oilnya itu yang menikmati adalah orang luar gitu. Ya, saya Amerika lah gitu. Sedangkan Indonesia ini hanya sebagai konsumen, pengguna saja gitu. Dan bukan menjadi sebuah pencipta atau produsen. Maka itu kita di sini berani mulai untuk membangun aplikasi messaging karya anak bangsa. Nah, sebenarnya banyak juga kan, teman-teman juga mungkin udah familiar beberapa aplikasi messaging yang dari lokal, itu bermunculan, tapi gaungnya nggak lama gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang jadi roadmap Chat Aja ke depan? Kita ini pingin jadi, bukan pingin ya, mimpi kita adalah menjadi sebuah super app, di mana core function kita adalah chat, untuk messaging, voice video call, dan private messaging. Nah, awalnya kita ini mentargetkan user Chat Aja adalah pegawai pemerintah. Di sini kita membangun private messaging. Bayangkan, pegawai-pegawai pemerintah itu mengirimkan dokumen-dokumen penting, jangankan pegawai pemerintah, siapapun gitu, dalam perusahaan, mengirimkan dokumen-dokumen penting, atau BUMN sekalipun, itu ke aplikasi messaging punya asing. Gitu. Itu sama aja teman-teman membagikan, atau rekan-rekan sekalian membagikan perut-perut perusahaan rekan-rekan kepada pihak asing. Sangat disayangkan kan? Maka dari itu Chat Aja di sini berharap kita memiliki fitur private messaging dengan fitur berkas rahasia, sehingga
fitur yang emang benar-benar aman, terenkripsi, itu bisa terdeliver dan bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk para pegawai BUMN dan pemerintahan. Nah, hingga saat ini kita juga memiliki roadmap. Kita saat ini udah bisa sharing foto, group call. Kita juga di sini berkolaborasi dengan influencer. Kemudian kita menghadirkan layanan jelajah untuk teman-teman bisa baca berita, main games, dan ada stikernya juga di Chat Aja. Kemudian yang ke depan ini adalah mimpinya Chat Aja, ingin menghidupkan kembali fix line yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya teman-teman bisa menghubungi rumah melalui Chat Aja secara gratis gitu. Atau bayangkan ketika teman-teman membeli Hokband lewat telepon call center secara gratis. Satu, harga pasti lebih murah, dan dua, teman-teman pasti lebih nyaman karena apa yang ingin teman-teman harapkan itu bisa terdeliver. Nah, dari 5 aspek ini, yang belum adalah finansial. Jadi contoh lagi ya, untuk public service, kita ini ada help desk dalam bentuk chatbot. Kita ini udah pintar lah, karena kita ini harus mengikuti perkembangan zaman, industri 4.0 gitu. AI itu udah menjadi makanan sehari-hari tim Chat Aja. Kita membangun suatu bot yang harus pintar, sehingga bisa memenuhi kebutuhan user. Di sini juga dalam kondisi COVID, kita ini membuat sebuah layanan Health Information Hub. Ini kalau saya next, ini contoh di tampilan kiri, ada tab kesehatan, di mana teman-teman bisa memantau jumlah masyarakat yang terkena positif COVID. Kemudian juga masyarakat bisa konsultasi dengan dokter. Kita juga bekerja sama dengan beberapa startup dan UMKM. Salah satunya startup dokter sehat, di mana di sana juga kita bisa memiliki layanan untuk konsultasi. Dan juga karena COVID ini membuat kita semuanya lockdown, kita di sini ada Simply, yaitu layanan yang kita kembangkan secara terpisah untuk masyarakat Indonesia bisa berkonsultasi dengan psikolog dan bisa berkonsultasi dengan peer counselor. Dan yang terakhir, teman-teman bisa melihat donasi. Misalnya teman-teman yang lagi main ke area atau distrik B gitu ya, atau ke Jaksel atau ke Kebayoran Baru misalnya. Teman-teman tuh bisa ngecek lokasi teman-teman gitu. Lokasi saya itu apakah merah, kuning, atau biru gitu. Itu bisa dengan Chat Aja. Karena yang tadi saya bilang, Chat Aja itu bisa dikatakan sedang membangun infrastruktur. Kita bisa membuat apapun dalam sebuah aplikasi messaging. Jadi bayangkan kalau infrastrukturnya Indonesia ini diambil alih oleh orang luar, mau sampai kapan gitu kan? Oke. Dan yang ketiga ini ada B2B service. Jadi mungkin kenapa banyak pemain lokal messaging yang boleh dikatakan gaungnya itu tidak panjang, karena sebenarnya service-nya itu hanya fokus pada kompetitor. Misalnya nih ya, aplikasi A membuat aplikasi messaging yang ingin sama seperti WhatsApp. Ya mau sampai kapan pun juga nggak akan bisa lebih dari WhatsApp, karena WhatsApp itu udah dewa menurut saya. Dari sisi waktu, pengalaman, dan tim, mereka itu udah pro. Jadi kalau misalnya harus berkompet dengan mereka, itu butuh investasi yang sangat besar, dan yang waktu yang sangat panjang. Izin mengingatkan 5 Jadi menit kalau lagi, misalnya, Mas Reza. Thank you. Oke, jadi misalnya TAM aja, tiru, amati, dan modifikasi. Dan di sini saya ini tiru lah ya, karena messaging ini udah ada, kemudian amati, dan modifikasi. Di sini saya menghadirkan layanan-layanan yang bisa mendukung beberapa platform third party. Contohnya bisa menghadirkan chat di aplikasi A, kemudian juga bisa jadi omni-channel nih, daripada menggunakan OTP atau verifikasi, yang itu larinya keluar, bisa menggunakan chat aja. Misalnya untuk verifikasi KTP, verifikasi kartu kredit, verifikasi OTP untuk login, bisa menggunakan chat aja. Dan kita juga punya fitur chat widget, yang dimana ini bisa di-embed ke beberapa website, sehingga pemilik website bisa dengan mudah berdiskusi dengan para pengunjungnya. Dan yang terakhir ini finansial, ini masih on progress. Baru yang sekarang ini adalah payment. Jadi
singkat cerita tentang roadmap Chat Aja itu seperti apa, ini akan saya ceritakan, atau telah saya ceritakan. Jadi kita akan membangun digital ecosystem untuk provide akses kepada everyday service dari masyarakat Indonesia, hopefully ya. Dan bagaimana sih seorang CEO atau seorang pelaku digital bisa memperbaiki sebuah internet pada umumnya gitu. Ini saya mengutip dari Accenture. Saya juga melihat bahwa ada strategi above ground dan below ground yang mungkin sudah diimplementasi oleh pemerintah Cina gitu. Yang pertama ini governance. Gimana caranya governance-nya ini tuh mereka paham bahwa ekosistem dibangun dari sebuah sumber. Dan bisnis arsitek adalah bagaimana si pelaku atau si pelaku bisnis tersebut meyakinkan bahwa bisnis Anda itu aman dengan saya gitu. Itu posisinya ada di above ground, jadi di atas gitu. Gimana caranya saya sekarang saya memberikan pitching terkait Chat Aja, yuk kita punya banyak layanan A, B, C, D, E, F, G, kemudian yuk kita jadikan layanan ini menjadi layanan khusus BUMN dan pemerintah, sehingga kita punya visi dan goal yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu adalah governance. Yang kedua adalah bisnis arsitektur. Bagaimana apa yang udah saya omongin itu tidak hanya bualan, tapi bisa terrealisasikan dari sisi keamanan, dari sisi service quality, gimana platform yang saya bangun itu bisa memenuhi ekspektasi dari para stakeholder. Dan yang terakhir, below ground. Di bawahnya itu adalah dapurnya Chat Aja. Bagaimana Chat Aja ini bisa membangun teknologi yang semutakhir mungkin, bisa memberikan manfaat terhadap problem solve dan problem yang ada di aspek bisnis dan masyarakat. Izin mengingatkan 1 minute untuk closing paparan, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau bukan kita yang akan memulai, siapa lagi yang akan memulai membangun aplikasi messaging gitu. Mengutip quote dari almarhum Insinyur B.J. Habibie, jangan berharap bangsa lain yang membangun bangsa kita gitu. Bangsa kita sendiri yang harus mandiri membangun bangsa ini. Maka dari itu saya berharap Chat Aja ini bisa membangun trust kepada para partisipan yang ada di conference ini, sehingga kita bisa mewujudkan mimpi bersama bahwa kedaulatan data itu milik Indonesia dan milik masyarakat. Walaupun sekarang teman-teman nggak merasakan itu, tapi ini nanti dampaknya itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk insight-nya, Mas Reza Gandara, sebagai CEO Chat Aja. Nah, berikutnya kita akan menjawab, para narasumber akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kawan-kawan Legal Access, sekaligus juga memberikan closing statement. Saya akan mulai dari Pak Ion Arsal. Pak Ion masih bergabung? Siang, Pak Ion. Masih, Pak Priska, masih. Ya, Pak Yon, izin ada pertanyaan untuk Pak Yon Arsal. Bagaimana pengawasan kepatuhan pelaku usaha PMSE dalam melaporkan dan membayarkan PPN kepada pemungut PPN PMSE? Sekaligus juga silakan untuk menyampaikan closing statement setelah menjawab pertanyaan. Silakan Pak Yon. Terima kasih Mbak Priska. Yang singkat saja barangkali saya sampaikan bahwa kalau PMSE yang sudah kita tunjuk pada tahapan pertama sebanyak 6 perusahaan tadi, itu kan ditunjuk bulan Agustus ya Mbak Priska ya. Kemudian ya, melaporkan dia akan memungut pada bulan Agustus dan melaporkan sampai dengan akhir September. Jadi kalau sekarang ditanya kita belum terima laporannya, nanti mungkin kita laporkan ke publik juga pasti sebagai bentuk pertanggungjawaban September Mbak Priska. Nanti mungkin bulan Oktober kita sudah bisa lihat berapa banyak yang mereka pungut dan setorkan ke kas negara. Jadi mungkin baru awal bulan depan kita bisa lihat Mbak Priska, belum ada laporannya. Oke, kalau closing statement dari saya, yang pertama terima kasih terus kepada panitia. Ya, banyak sekali tantangan yang kita lihat dalam dunia digital. Tadi disampaikan Pak Endi adalah bahwa kita ini meng-create native digital native-nya itu kan tidak hanya itu yang paling penting gitu ya. Sehingga saya pikir juga kami dari pemerintah melihat ini tantangan sekaligus peluang juga buat kita, dan saya pikir acara-acara seperti ini akan memberikan masukan yang banyak juga kepada pemerintah, khususnya dalam penyusunan
policy yang paling tepat dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang ke depan. Sekali lagi sukses buat Legal Access ID untuk ke depan dan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan potensi ini menjadi potensi ekonomi yang nyata buat Indonesia. Terima kasih Mbak Friska. Baik, terima kasih Pak Ion. Berikutnya saya ke Pak Dandrif, Pak Dandrifanto. Pertanyaan untuk Pak Dandrif, apabila terjadi perselisihan melalui e-commerce, pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut? Silakan Pak Dandrif sekaligus juga memberikan closing statement. Terima kasih Teh Friska, teman-teman semua, Bapak Ibu para panelis pembicara pada hari ini. Alhamdulillah saya juga ikut mendapatkan sharing of knowledge, sharing of information dari para panelis sekalian. Jadi begini, kalau kita bicara dispute, bicara sengketa, itu ada 3 hal yang utama yang harus kita pahami. Mau e-commerce atau nanti kita bicara blockchain, kita bicara IoT, Internet of Things, atau sampai nanti kita bicara Bitcoin atau digital currency, teman-teman ingat 3 hal. Dispute itu cuma 3. 1, policy dispute. 2, legal dispute. 3, regulation dispute. Itu 3 itu, nanti kalau misalnya saudara di more than e-commerce itu masih level entry lah. Kalau kita masih bicara Tokped, masih bicaranya Bukalapak, tinggal minta tolong ke Om William nih ada yang nakal nih, gini-gini, tolong diberesin, beres insya Allah. Tapi begitu kita bicara blockchain, bicara digital currency, Internet of Things, kemudian artificial intelligence, itu ada dispute di situ, apa yang dilakukan? Nah, kita pisahkan. Satu yang tadi, kalau itu policy dispute, go to the government. Kalau itu legal dispute, datanglah ke Bunga tuh, si lawyer kesayangan kita semua. Tapi kalau udah regulation dispute, itu kita datang ke Kementerian Keuangan sebagai regulator, atau ke Kominfo. Atau nanti saya bayangkan ada independent body di Indonesia untuk dispute ekonomi digital, dan saya harapkan teman-teman yang ada di sini adalah bagian dari itu. Our duty is already done. Tugas kami semua sudah selesai, 5 tahun membentuk ekonomi digital. Next, the new digital economy is yours. Kuasai, hadapi, dan tetap optimis. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dandrif. Berikutnya saya ke Pak Zaki. Ini bagaimana cara kita untuk melindungi data pribadi kita dalam e-commerce yang mengharuskan kita untuk memasukkan data pribadi kita. Silakan Pak Zaki, sekaligus memberikan closing statement. Ini dari sisi pengguna ya, dari sisi customer ya? Ya. Maksudnya, oke. Ya. Tadi juga mungkin sudah disampaikan tadi oleh tadi Mbak Bunga tadi. Jangan lupa dibaca itunya, terms of use-nya, privacy policy-nya. Jadi kita memahami apa yang data kita itu dikumpulkan untuk apa, kemudian digunakan untuk apa. Kita make sure emang tujuan penggunaannya kita setuju. Kemudian kita pahami juga apa hak-hak kita selain itu. Kalau misalnya kita ingin dihapus datanya, atau kita minta mau ada perbaharuan data, itu kita pahami karena kita sudah baca informasi itu. Memang kendalanya standard clause gitu, template gitu, memang kecil, susah dibaca, atau memang pengen cepat-cepat dibaca gitu ya, pengen cepat-cepat diyesin aja gitu. Ya tapi memang di situ ininya ada the devil is in the detail. Jadi memang tidak bisa dihindari itu kalau memang ingin diprotect. Nah tapi terus kemudian tadi benar juga kata Bunga ya, kalau memang diperlukan ya ngomonglah ke lawyer. Mungkin kami yang menggeluti ini setiap hari mungkin punya familiarity yang lebih baik daripada yang orang layman yang mungkin bisa lebih cepat memahami hal itu. Saya sangat senang sekali bisa berpartisipasi. Saya juga banyak mendapatkan pelajaran informasi baru yang tentunya membuat kita sangat encourage ya, kita sangat merasa bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hal-hal baru ini. Dan mungkin saran saya mungkin lebih diperbanyak lagi interaksi seperti ini, apalagi dengan momentum adanya undang-undang baru ini yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki. Berikutnya saya ke Bu Puspa. Bu Puspa, apa tantangan terbesar dari transformasi digital di pemerintahan? Silakan Bu Puspa dan juga penutup diskusi. Iya, saya kira mental block ya adalah masalah terbesar dalam memperkenalkan digitalisasi.
Karena mental block itu kita bicara mengenai culture, kita bicara mengenai mindset. Terutama kalau kita sudah terlalu senang dengan pola lama gitu, itu untuk mengubah itu sangat berat. Dan mungkin kalau dari saya closing statement-nya, saya terima kasih dan apresiasi sekali dengan acara ini. Saya juga belajar banyak. Pesan saya untuk teman-teman, karena sekarang lagi dunia juga sedang rame, maksudnya dunia maya ya, sedang rame bahwa Indonesia resesi, Indonesia resesi. Jadi statement saya mengatakan don't worry about resesi karena itu hanyalah technical issue, itu hanya perlambatan, dan yang bisa mengeluarkan diri dari resesi itu bukan pemerintah, tapi masyarakat dengan daya beli yang tinggi. Nah, disitulah kemudian ini momentum yang sangat bagus untuk digital ekonomi juga mengambil peran ya. Para entrepreneur muda mengambil peran untuk bisa ikut bangkit, menciptakan daya beli, menciptakan roda ekonomi berputar lebih geliat, dan kita bisa keluar dari ketakutan kita terhadap resesi. Semoga generasi-generasi muda justru di sini menjadi lead-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Generasi muda yang harus ambil peran di sini. Berikutnya Pak Herdi, pertanyaan untuk Pak Herdi. Tadi Bapak menyebutkan tantangan ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana talent tersebut mau bergabung dengan perusahaan. Menurut Bapak bagaimana menjawab tantangan tersebut? Sekaligus juga closing statement-nya, silakan Pak Herdi. Ya, jadi memang itu tantangan terbesar buat kita, kalau manajemen capital, bagaimana, kalau saya menyebutnya bintang kehidupan, kayak ini ke Ardila tuh. Artinya mereka-mereka yang punya, kalau saya sebutnya punya intellectual capital, psychological capital, and sociological capital. Mereka yang punya prestasi akademis, mereka yang punya prestasi non-akademis, dan yang ketiga, mereka yang peduli kepada masyarakat dan bangsanya. Itu bintang kehidupan versi saya. Kalau saya ngerekrut anak-anak di Telkom, di BRI, dimanapun, saya ngelihat ini orang peduli nggak. Saya butuh value creator yang mereka aware membangun bangsanya. Gitu. Makanya contoh nih, kerja sekarang isunya adalah UMKM kan gitu. Persoalan bangsa itu di UMKM. Nah, saya yakinkan nih pekerja BRI bahwa kita ini sedang membangun bangsa. Kenapa? Karena almost 80% dari kredit yang disalurkannya itu adalah membangun UMKM. Gila nggak kalau mereka itu berhasil dengan angka lebih hampir 1.000 triliun gitu berhasil tumbuh, kan bangsa ini maju. Nah, tapi poinnya adalah saya ingin mengajak mindset kita supaya sama-sama let's invest in people. Kenapa sih kalau investasi di satelit, di kabel laut, gitu ya, kita tuh luar biasa jor-joran. Tapi investing in people kok agak low profile. Mestinya kita geber, hajar dalam konteks yang komprehensif. Bisa menjadi membangun talent-talent yang hebat. Karena saya yakin nih kalimat saya terakhir nih ya, yang saya quote saya yang talent yang hebat tidak pernah muncul tiba-tiba. Tapi dia lahir dari satu sistem. Mulai dari menemukannya, mengembangkannya, meretainnya, dan melibatkan seluruh stakeholder. Jadi digital talent itu harus melibatkan seluruh stakeholder. Kalau dari ini akademisi, bisnis, government. Jadi saya mimpi Indonesia punya talent pool. Indonesia punya talent pool. Entah itu talent-talent di bidang sport, seni, budaya, olahraga, bisnis, punya talent pool, punya talent management dalam ngomong bangsa. Karena kita potensinya besar. Tinggal diorkestrakannya dan dimanage dengan baik. Karena saya mimpi saya nih anak-anak di luar negeri nih sampai someday nanti mimpinya gua harus sekolah di kampus di Indonesia, kata orang-orang bule sana. Gua harus bekerja di perusahaan Indonesia. Nah, pengen keluar di benak-benak mereka. Mimpi saya begitu. Mudah-mudahan terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herdi. Kalau pembangunan nasional ini 5 tahun ke depan fokus ke sumber daya manusia harusnya bisa dimanfaatkan untuk investasi di bidang SDM ini. Berikutnya saya ke Mas Reza. Mas Reza, jadi gimana sih agar generasi muda ini betul-betul punya peran untuk maju memanfaatkan tantangan dan peluang ekonomi digital ini? Sekaligus juga menutup diskusi, silakan. Thank you, Mbak Priska. Kalau dari saya pribadi mungkin
perannya itu mungkin dari inisiatif kecil dulu, apa yang bisa kita bantu, mulai dari keluarga, mulai dari sekitar, kemudian mulai dari meganya untuk Indonesia contohnya. Jadi mulai dari hal yang kecil hingga besar, kita lihat apa yang sekitar kita yang kita bisa bantu, kita support, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, dan era teknologi saat ini kita support segala hal melalui teknologi. Kemudian yang pasti kreatif dan mulai dari diri sendiri. Karena kalau misalnya bukan kita sendiri yang akan mulai, ya siapa lagi? Jangan terlalu bergantung sama orang lain, atau jangan bergantung untuk menjadi konsumen, tapi menjadilah produsen dan menjadi kreatif. Itu aja pesan dari saya. Semoga masyarakat Indonesia bisa berani mulai seperti semangat Chat Aja untuk berani beralih menggunakan Chat Aja sih. Berani memulai and be creative. Berikutnya Mbak Bunga silakan untuk menutup sesi diskusi ini, menghadapi tantangan dan juga mengambil peluang apa yang bisa kita lakukan. Baik, saya kira saya dilompatin sama Teh Priska. Oke. Dong. Ya, Kita sebagai tuan rumah ini. Ya, oke, baik. Ya, menghadapi ini semua tentunya kita perlu sama-sama gotong royong. Ini istilah yang lagi digerakkan oleh Legal Access juga, ngomongin soal gerakan gotong royong. Artinya peluang ini begitu besar, tantangan juga ada. Tapi kalau misalnya kita bergerak sendiri, mungkin kita bisa kalah. Tapi kalau kita bersama-sama, kita gotong royong, kita membantu yang lain, UMKM dan lain sebagainya, legal mungkin bisa kita kasih sharing ilmu dan lain sebagainya seperti sekarang, tentunya akan kemajuan itu akan lebih baik dan kita bisa memprevent hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan lupa di follow IG Legal Access. Terima kasih. Jangan lupa follow. Terima kasih Teh Bunga, terima kasih untuk seluruh narasumber, untuk seluruh pembicara, terima kasih Pak Yon, terima kasih Pak Dantrifanto, terima kasih Ibu Puspa, terima kasih Pak Herdi, terima kasih Pak Zaki, terima kasih Mas Reza dan juga Mbak Bunga. Intinya kuncinya sinergi, kolaborasi, dunia yang baru, pola pikir kita juga harus baru, termasuk semangat kita untuk memanfaatkan segala tantangan dan peluang di ekonomi digital saat ini. Saya Friska Clarissa undur diri menutup sesi kedua, dan jangan lupa setelah ini masih ada sesi siang bersama Bapak Sandiaga Uno membahas UMKM Go Digital. Silahkan beralih ke link sesi siang. Saya Friska Clarissa mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya pada narasumber. Terima kasih semuanya.